Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia. Di sini saya sebagai perwakilan dari tim KKN PPM UGM Pelayan periode 2 tahun 2021 akan menyampaikan edukasi mengenai dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Berbagai masalah kesehatan, khususnya terkait obat, masih ditemui di masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain adalah penyalahgunaan obat, terjadinya efek samping obat dari yang paling ringan sampai dengan kebutaan dan kematian, beredarnya obat palsu, narkoba, dan bahan berbahaya lainnya. Adanya berbagai permasalahan tersebut dapat juga dikarenakan masyarakat yang kurang paham tentang penggunaan dan penanganan obat dengan benar. Salah satu cara pengelolaan obat yang baik dan benar adalah dengan menerapkan program Dagu Sibu. Cara ini menjelaskan tata cara pengelolaan obat dari awal mendapatkan obat hingga saat obat sudah tidak dikonsumsi lagi dan akhirnya dibuang. Dagu Sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Dagu Sibu adalah program gerakan keluarga sadar obat yang diprakarsai oleh Ikatan Apoteker Indonesia dalam mencapai pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat dengan benar. Yuk kita lihat satu persatu sebenarnya apa sih arti kepanjangan dari Dagu Sibu ini? Yang pertama ada dapatkan. Dapatkan obat di tempat yang resmi, seperti apotek, toko obat berizin, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Karena penyimpanan obat di tempat tersebut lebih terjamin, sehingga obat dapat sampai ke tangan pasien dalam kondisi yang baik, baik itu keadaan fisiknya maupun kandungan kimianya. Namun, bagaimana jika kita hidup di pedesaan, di mana apotek, toko obat berizin, klinik, puskesmas, dan rumah sakit tersebut jauh dan hanya ada warung-warung kecil yang menyediakan obat? Apakah tidak apa-apa membeli obat di warung tersebut? Ya, kasus seperti itu tidak masalah, asalkan obat yang dibeli masih tergolong dalam obat bebas. Obat bebas tidak dilarang untuk dijual di warung, namun pastikan sebelum menggunakan obat, baca dan pahami informasi obat yang tertera pada kemasan. Penggolongan obat berdasarkan logo pada kemasan dapat memudahkan kita untuk memperoleh obat di tempat yang resmi. Golongan pertama ada obat bebas dengan logo lingkaran berwarna hijau, yang artinya obat golongan ini boleh dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Yang kedua ada obat bebas terbatas dengan logo lingkaran berwarna biru. Obat ini boleh dibeli secara bebas tanpa resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Selanjutnya, ada obat keras dengan logo lingkaran merah dan huruf K di dalamnya. Obat ini hanya boleh dibeli dengan resep dokter. Dan yang terakhir, ada narkotika yang ditandai dengan lingkaran yang di tengahnya terdapat tanda palang berwarna merah. Obat ini hanya boleh dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi karena dapat menyebabkan ketergantungan. Pada saat membeli obat, kita harus memperhatikan informasi pada brosur atau kemasan obat, seperti nama obat dan zat aktif yang dikandungnya. Kemudian logo pada kemasan obat yang menunjukkan penggolongan obat, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada nomor izin edar atau nomor registrasi dari Badan POM. Perhatikan pula tanggal kadaluarsa obat. Kemasan obat juga harus dalam kondisi yang baik, segel tidak rusak, warna dan tulisan kemasan tidak luntur. Perhatikan juga khasiat atau kegunaan obat. Pastikan kegunaan obat yang tercantum pada kemasan sesuai dengan gejala yang dialami. Kemudian, perhatikan efek samping yang mungkin terjadi setelah penggunaan obat. Yang kedua ada gunakan. Gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakainya. Misalnya, obat tetes telinga maka harus diteteskan pada telinga, jangan di mata.
Hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan obat adalah dosis, aturan, dan lama penggunaan obat. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Aturan penggunaan obat berkaitan dengan frekuensi minum obat, karena kandungan obat di dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Sehingga waktu untuk minum obat harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Contoh aturan pakai obat yaitu 2 kali sehari 1 tablet, yang artinya dalam sehari obat tersebut digunakan sebanyak 2 kali, yaitu pada pagi dan malam hari. Dan setiap kali minum obat diminum sebanyak 1 tablet. Sedangkan lama penggunaan obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Dengan demikian, obat tidak untuk digunakan secara terus-menerus. Gunakanlah obat sesuai dengan aturan yang tertera pada etiket atau brosur. Bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, tanyakan kepada tenaga kesehatan terdekat. Dan hindari penggunaan obat milik orang lain, walaupun gejala penyakitnya sama. Yang ketiga ada simpan. Obat harus disimpan sesuai dengan cara penyimpanan yang terdapat pada kemasan, agar tetap stabil dan mutunya terjaga. Terdapat berbagai macam aturan dalam menyimpan obat. Yang pertama, simpan obat di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk obat tertentu, perlu disimpan dalam lemari pendingin, seperti obat wasir yang berbentuk supositoria. Kemudian jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Simpanlah obat dalam kemasan aslinya dan dalam wadah yang tertutup rapat. Jangan memindahkan obat cair ke botol lain dan jangan melepas etiket yang menempel pada obat. Kemudian jangan mencampur tablet dan kapsul dalam satu wadah. Dan jangan menyimpan tablet dan kapsul tersebut di tempat yang panas atau lembab karena bisa menyebabkan obat rusak. Hindari kondisi yang menyebabkan obat menjadi beku. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu yang lama karena perubahan suhu dapat merusak obat tersebut, serta pisahkan penyimpanan obat dalam dan obat luar. Yang keempat ada buang. Pembuangan obat merupakan kegiatan penyelesaian terhadap obat yang tidak terpakai, baik karena kadaluarsa, rusak, ataupun mutunya sudah tidak memenuhi standar. Obat tidak boleh dibuang sembarangan agar tidak disalahgunakan dan mencemari lingkungan. Berikut ini adalah cara membuang obat dengan benar. Hilangkan semua label dari wadah obat. Pisahkan obat dari kemasan. Buang kemasan obat setelah terlebih dahulu digunting. Untuk kapsul, tablet, atau bentuk padat lainnya, hancurkan dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Untuk cairan non-antibiotik, buang isinya pada kloset. Dan untuk cairan antibiotik, buang isi bersama wadah dengan menghilangkan label ke tempat sampah. Tub harus dibuat hancur sebelum dibuang dan terpisah dari tutupnya. Jarum suntik harus dibuang dalam keadaan sudah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat kesehatan dan keamanan bagi tubuh serta lingkungan, ingat selalu dagu sibu. Terima kasih, semoga bermanfaat.